Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ummu Haritsah. Kali ini kita akan bercerita tentang yuk cek apakah amalan kamu diterima oleh Allah atau tidak. Jadi terbesit tidak sih dalam pemikiran kita kadang apakah amalan saya ini diterima oleh Allah atau tidak. Kadang akhirnya membuat kita ragu-ragu dalam beramal. Atau ketika misalnya kita mau memberikan sumbangan, tapi kita mikir-mikir apakah ini diterima oleh Allah atau tidak, apakah karena Allah atau tidak, apakah ini akan membuahkan pahala atau tidak. Atau kasus lain misalnya seperti ini, ada yang berpendapat bahwa saya bebas melakukan apa saja, kan Allah yang tahu apa yang ada di hati saya. Misalnya dia seorang zina, dia seorang penjudi, tetapi kemudian dari hasil judinya itu dia bagi-bagikan ke fakir miskin. Apakah amal itu diterima atau tidak? Nah, maka kita akan dapatkan insya Allah dalam materi singkat ini. Jadi ada yang namanya ihsanul amalah, artinya amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat ihsanul amalah atau amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dua. Pertama, niatnya benar, kemudian ketiga adalah caranya yang benar. Niatnya itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berazam pada diri kita bahwa kita itu hidup untuk beribadah kepada Allah, dan memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Akhirnya ketika kita berniat untuk beribadah kepada Allah, maka setiap tindak tanduk kita, setiap desah nafas kita, setiap keputusan yang kita ambil akhirnya menjadi ibadah, diniatkan untuk ibadah. Nah, di ibadah ini juga harus ada tata caranya. Amalan itu juga harus punya niat. Jadi segala sesuatu itu kita awali dengan niat. Nawaitunya harus benar. Hadis riwayat Bukhari mengatakan begini ya, semua perbuatan itu tergantung pada niatnya memang. Dan balasan bagi tiap orang itu tergantung pada apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkannya. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Ketika kita ingin mendapatkan pujian dari orang atau kita ingin mendapatkan harta, ketika kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan itu. Sebaliknya, ketika kita meniatkan itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan meridhoi kita. Bukti keridhaan itu adalah ketenangan hati. Ketika ada masalah pun kita menyikapi masalah itu dengan ketenangan hati. Nah, seperti itu. Kemudian syarat ihsanul amal itu adalah caranya yang benar. Ya, dalam Quran surat Al-Asyr ayat 7 dikatakan bahwa apa-apa yang diberikan atau diperintahkan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah, laksanakanlah apa-apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Itu adalah seruan. Ketika Allah sudah mengatakan A, ya A, mengatakan B, ya B, begitu. Jadi bagaimana beribadah sesuai dengan cara yang benar? Ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Maka ikutilah Allah, Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran dan hadis ada sebagai petunjuk rincian dari apa-apa yang Allah perintahkan. Misalnya Allah perintahkan kita untuk menutup aurat. Cara yang benar seperti apa sih? Kita lihat caranya. Kita tahu dalilnya. Nah, cara mengetahuinya itu adalah dilakukan dengan thalabul ilmi, mencari tahu. Banyak ustadz-ustadz untuk mencari tahu apakah yang saya lakukan ini benar, sudah niat karena Allah, maka caranya pun harus benar. Tidak kemudian niatnya karena Allah, kemudian caranya yang salah. Seperti misalnya saya ingin dekat sama Allah dengan saya didekatkan sama seorang laki-laki yang kemudian yang bukan mahram kita, yang akhirnya mengingatkan kita tentang ukhti tahajud yuk, ukhti sudah sholat atau belum, padahal bukan mahram kita. Nah, apakah itu benar? Salah. Karena dalam Quran surat Al-Isra dikatakan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Itu Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya kita. Nah, tidak boleh kemudian kita pacaran dengan orang-orang yang kemudian mengingatkan kita akan kebaikan. Ketika kita berniat untuk beribadah, maka menikah adalah satu-satu jalan untuk membuat kita itu lebih baik lagi dalam beramal. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi niat dan caranya harus benar. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang paripurna,
yang kemudian dengannya Islam memberikan semua solusi terhadap problematika yang kita hadapi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 dikatakan bahwa, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena dalam lanjutan ayatnya, barang siapa yang mengambil setengah-setengah itu, maka dia itu mengikuti langkah-langkah setan. Maka ketika kita beramal, harus keseluruhan itu mengambil syariat Islam, menerapkan Islam ke dalam kehidupannya kita, mencari tahu apakah amalan ini bagaimana solusinya dalam Islam agar saya itu bisa diterima amal ibadah saya. Begitu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa dilayangkan di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.